Ya elah, ini gambar kodok. Pangeran kodok, kodok sawah. Kodok sawah kemarin. Kodok sawah yang gue maksudkan, bukan? Hah? Bukan kan? Bukan kodok sawah yang saya maksudkan. Sesama Guardian Angel tuh langsung calling tuh. Dia bilang gini, Tor, monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Terus dibalas tuh sama Guardian Angel kamu tuh. Langsung bilang gini, iya, kasih bye-bye. Kisah lalu. So kasih hai-hai lah, orang baru. Kubur sudah lah masa lalu tuh, ya. Stop, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Hello legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kalian semuanya? Tetap cantik, tetap ganteng, tetap sehat, tetap bahagia. Oke, tetap keren, tetap wangi. Ya dong, apapun permasalahan percintaan kalian, harus dipastikan cantik dan gantengnya kalian itu tak terbantahkan. Ya kan? Ya aku gini aja lah ya, kalau lagi di rumah, lagi santai baca tarot, ini mau tidur pakai daster baca tarot begini ya, gak ada persiapan yang berarti lah ya. Yang aku hindari itu cuman kalau pulang kerja aja langsung baca tarot, yang pakai jas gitu, pakai blazer baca tarot. Nanti ujung-ujungnya gue baca tarot tuh pakai nyalain proyektor, terus ada PPT di belakang. Iya nih slide pertama. Pendahuluan, latar belakang, teori-teorinya, daftar pustaka ya, lucu banget, referensi. Siapa yang sering lihat angel number tadi ketika gue post video 1 menit 1. Maaf kalau aku baru buat video reguler, karena ya selain ada pembagian waktu profesi, pekerjaan, juga ngerjain personal reading. Nah ya, nih aku mau sampaikan informasi sedikit ke kalian bahwa sepertinya untuk personal reading aku terima yang wilayah Indonesia aja dulu ya. Mohon maaf karena kemarin ada klien dari luar, jadi transfernya bukan pakai Western Union ya, tapi dari bank gitu ya, dari negara tersebut kirim ke rekening BC aku. Akhirnya apa, mungkin butuh waktu karena harus dikonversi ke rupiah atau segala macam. Aku nggak paham juga karena dunia aku bukan perbankan ya. Belum sampailah itu masuk ke rekening aku beberapa hari. Nah kata kliennya, aku udah transfer ke situ kok sudah masuk ke wilayah lain begitu ya. Ya aku nggak paham juga ya, daripada saya pusing ya, nggak enak juga dengar bahasa seperti itu ya kan. Akhirnya udah aku bikinkan aja videonya, kalau dalam kondisi dananya belum sampai ke rekening aku. Bikin videonya aku langsung kirim ke klien, karena aku yakin dan percaya sama dunia perbankan ya, nanti juga pasti sampai. Aku juga coba berempati, mungkin klien lagi terdesak untuk dibaca energinya dalam keadaan kondisi galau seperti apa. Jadi aku nggak menunggu dana masuk ke rekening dulu, langsung aku masukkan ke list antrian. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi itu ya, aku mohon maaf. Mungkin pembacanya untuk wilayah Indonesia aja dulu ya, kecuali pakai Western Union pasti udah bisa kita lacak, kita sama-sama enak ya kan, sama-sama nggak overthinking nih dua-duanya. Teror overthinking, klien overthinking ya. Bagi yang sudah pernah melihat tayangan video aku sebelumnya tentang upaya pembusukan energi oleh semesta, aku merasa banget begitu, nyampe ke intuisi ya, batin aku. Karena akhir tahun ini semesta sedang sangat bekerja keras untuk memfilter itu gitu. Jadi ada beberapa energi yang dimatangkan, ada energi yang dibusukkan, seperti kira-kira yang tidak layak pakai lagi energinya di tahun 2006 dimatikan di saat itu. Makanya terputus energi besar-besaran. Ada yang kemarin di dalam kepompong, aku bilang tadi, proses inkubasinya, proses metamorfosanya untuk nanti siap lepas landas di 2026 begitu. Nah nih tiba-tiba aja nih ya, sore tadi gitu ngerasa energi tuh kuat banget, energi yang lagi chaos banget nih di menuju akhir tahun ini. Yang unfinished business terutama ya, ada urusan yang belum selesai dengan masa lalu, ada koneksi yang belum benar-benar nyaris terputus seperti itu, ngegantung, tidak tuntas ya, nggak ada closure kata orang seperti itu. Aku ngerasa nih beberapa energi yang datang ke aku ini, energi yang udah akut banget deh. Makanya judul tema aku tuh, dia itu bukan lagi membutuhkan psikolog tapi psikiater gitu, karena udah bener-bener mengena di level kejiwaan gitu. Nanti aku coba diagnosa itu dengan bantuan keilmuan psikologi. Istilah ini dalam psikologi saya coba mix dengan kemampuan bernalar dan intuisi, jadilah begini pembacanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi aja untuk kalian yang memiliki background psikologi. Oke, kita langsung saja ya. Mau pakai kartu dari Alice in Wonderland. Seseorang yang kalian pikirkan
energi yang kalian tarik ke pembacaan sedang dalam kondisi levelnya naik ke level gangguan kesadaran psikologis. Oke, gimana kondisinya? Dan itu dipicu oleh apa? Ya tentu dipicu oleh energi kalian yang ada hubungannya dengan kalian. Baik ini adalah crush yang terjeda, yang mengghosting, atau mantan yang tiba-tiba memutuskan untuk berlalu dari kehidupan kalian, atau mungkin juga yang udah deket tapi posisinya gantung-gantung. Tidak hanya merugikan kalian yang terkondisi, terlebih-lebih yang saya tangkap adalah dia merugikan dirinya sendiri. Tidak percaya? Simak readingannya. Kita mulai saja ya. Kita lihat. Jadi, dia ini sedang memiliki hasrat, memiliki suatu impian, memiliki suatu harapan, angan-angan untuk bagaimana caranya terkoneksi lagi dengan kamu. Karena aku lihat di sini kondisinya sedang berjeda. Ya. Ya elah, gambar kodok sama perempuan, pangeran kodok sawah. Kodok sawah kemarin. Kodok sawah yang gue maksudkan, bukan? Hah? Bukan kan? Bukan kodok sawah yang saya maksudkan. Aduh, jangan-jangan ini si kodok sawah mantan ya. Kenapa mantan? Kamu melihat sekarang mantanmu tuh udah seperti queen, seperti princess, karena di sini ada mahkota. Baru tahu dia begitu sangat berharga, baru tahu. Dan di sini ada kartu amplop. Ini kan identik dengan pesan ya, email, message gitu ya. Jadi hasrat dia tuh ingin segera menghubungi kamu. Ya, segera. Karena kondisi batin dia sudah porak-poranda, udah chaos parah. Dia udah hampir nggak sadar diri lagi. Dia udah gelisahnya, udah aut-autan banget, udah nggak ngerti lagi harus bagaimana caranya. Cuma ada satu obat untuk melawan tanda-tanda kegilaan itu, yaitu dengan adanya kamu, hadirnya kamu, terkoneksi lagi dengan kamu, balikan lagi dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu, ya, si kodok sawah. Kok bisa sih? Ya udah lanjut ya. Tenang, nanti di sini aku masukkan, ya, sudah aku tulis analisa secara psikologinya ya di dalam sini. Kondisi dia. Oh, bayangkan effort gua untuk mendiagnosa ini bukan main-main. Secara psikologi, coba. Dunia psikologi. Gila, nggak main-main. Jadi ini secara sains ya, bukan hanya secara ilusi aja, bukan hanya secara kaleng-kaleng lagi nih, udah pakai sains ini. Nyata ini analisisnya gitu loh. Beneran ada gitu. Aduh, tuh mungkin kartu baru, kartu baru. Walaupun ruangan dingin, tapi kalau kena lighting panas. Si psikologis dia yang kamu pikirkan apa di sini? Clock time pressure ya, inner rush tuh kan, dia udah nggak sabaran lagi. Dia tuh seperti kayak dikejar-kejar waktu. Sebenarnya itu dikejar-kejar dengan perasaannya sendiri gitu, dikejar-kejar oleh rasa bersalah, dikejar oleh rasa ingin menuntaskan suatu masalah, dikejar rasa hasrat, dikejar rasa tanggung jawab. Nih ekspresinya aja udah stres banget gitu. Dan sini ada clock time, oke? Waktu kayak dikejar, kayak buru-buru waktu gitu. Apa mungkin dia pikir, aduh sebentar lagi mau tahun baruan, jangan sampai dong gua nggak sama dia, nggak baikan, nggak balikan, atau gua nggak nembak. Gua jomblo banget sih malam tahun baru, gue menyedihkan banget sih tahun baru. Dia udah kebayang dia pergi sama temen-temennya nanti, atau ada acara sama kawan-kawan ya, tapi pasti dia pikir, pasti nanti gue ada yang namanya bengong, nanti gue ada yang namanya seperti hampa sejenak, pasti gue bakal terdistraksi oleh bayangan dia. Dia nggak mau itu. Kok bisa sebelum penutupan tahun baru dia udah sudah menyelesaikan konfliknya dengan kamu gitu. Karena di sini ada time pressure, dia ditekan waktu gitu, in a rush gitu, buru-buru gitu. Aduh, sabar. Tanggal berapa? Masih ada 10 hari lagi. Kalau memang lu mau selesai masalah lu, mulai dari sekarang lu bergerak, lu bergerak dong. Oke, kodok sawah, lu jangan diem aja. Gerak kayak pangeran berkuda, kesatria berkuda atau putri kencana, bergerak. Lanjut. Kan? Curiouser and curiouser. Penasaran dan penasaran gitu.
Weirdness, curiosity. Curiosity. Apa yang membuat dia penasaran sekarang? Penasaran karena kamu kelihatan anteng-anteng aja? Penasaran karena mungkin ada desas-desus kamu ketemu orang baru? Mungkin penasaran kenapa kalian gak nyari dia? Mungkin penasaran kenapa dia masih memikirkan kamu? Mungkin penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang kamu? Penasaran dengan rumor-rumor yang beredar yang memantik atau men-trigger perasaan dia sehingga dia diburu-buru waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Dia seorang yang sangat penasaran. Nih, lihat sendiri. Lanjut. Semakin menggila ya, panas ini. Apalagi kondisi psikologisnya. I wonder what will happen next. Aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu Cruiser and I wonder. Max penasaran udah nih orang. Ini orang udah penasaran berat, sudah penasaran berat gitu loh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya dia pikir. Penasaran ya kan? Mungkin kalau misal dia mantengin kalian gitu ya, mungkin kalian lagi deket sama orang baru atau ada rumor gitu, dia bilang apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Dia dalam intuisi aku, dia tidak ingin ada hal-hal buruk yang dia dengar setelahnya. Oh please God, sebelum gue menuju dia, tolong hal-hal yang jadi penghalang untuk hubungan gue sama dia tuh ditiadakan gitu. Dia tuh berdoa kalau misalnya ada dengar berita lu deket sama orang atau lu lihat dia deket sama orang, kalian tuh kayak nggak, gue manifestasi hubungan hancur. Jangan sampai mereka tahun baruan berdua nanti harus gue gitu. Kalaupun nggak sama gue, berarti tidak untuk siapa-siapa. Waduh, itu egoisnya cinta tuh emang bener gitu sih. Gila ya, dia nggak mau melepaskan, bertahan tidak, melepaskan tak mau gitu. Lagi follow the white rabbit gitu. Curiosity kan, ini energi penasaran ya. Asal jadi nanti pas udah tiada juga jadi arwah penasaran juga gitu. Kan nggak lucu ya. Di dunia penasaran lu pas jadi hantu juga jadi arwah penasaran. Astagfirullahaladzim, gue malam-malam ngomongin apa sih arwah, ya ampun. Ada sebuah opportunity, kesempatan dia untuk menuntaskan rasa penasarannya. Kemungkinan besar dia akan melakukan sebuah pergerakan atau movement. Banyak macam caranya agar dia tidak jadi penasaran lagi. Tau gak sih, kayak awal-awal PDKT hubungan ya, pemantik utama itu kan rasa penasaran ya. Jadi ketika energi kalian longgar atau misalnya ada jarak dalam arti secara fisik, itu kan menimbulkan rasa penasaran karena biasanya kita tahu aktivitas dia 24 jam misal. Nah, ketika ada jarak seperti ini akan balik lagi, sparking di hati ini mulai ada lagi. Karena apa? Rasa penasaran. Balik lagi ke fase awal seperti awal PDKT. Awal PDKT kan kita nggak banyak tahu tentang dia, belum kita menjalani sama dia, kita belum menjalani banyak hal dengan dia. Makanya sebenarnya banyak orang yang mengatakan kalau ingin cinta itu selalu hangat, selalu bikin dia penasaran terus. Jangan semua itu di-reveal gitu. Tentang keluarga kita, tentang hal internal, tentang masa lalu, nggak penting. Dikasih batasan-batasan itu. Sekalipun dia pasangan, mungkin atau ya pasangan itu harus terbuka, betul. Terbuka bukan berarti blunder. Buka itu bukan berarti menelanjangi semuanya. Ingat aja itu ya. Oke, kita langsung aja. Bukan kotak Pandora lagi sekarang. Ya. Ada apa nih? Di sini apa yang pertama? Brief reactive psikosis ya. Ini sangat jarang terjadi. Waduh, sangat jarang terjadi. Ini aku ingat banget. Aku nulis ini adalah kartu yang terakhir tadi. Tapi nyatanya duluan kartu yang keluar. Tapi berarti emang bener. Ini orang berarti udah akut banget. Emang perlu ke psikiater banget kalau udah begini mah beneran. Ini tulisannya brief reactive psikosis ini aku tulis di sini sangat jarang. Dalam tanda kurung sangat jarang ya. Ini dalam dunia percintaan hal ini sangat jarang terjadi karena ini udah level dewanya, udah level paling akutnya gitu. Kalau ada orang sampai gila karena cinta ya ini. Ini aku tulis sangat jarang nih, terakhir aku tulis tadi. Aku bacain aja. Stres emosional berat, delusi singkat, dan disorganisasi pikiran. Udah kacau balau pikirannya, udah nggak bisa organize lagi pikirannya. Kemudian dia udah ada delusi singkat katanya, ya mungkin namanya delusi itu ya udah ngomong-ngomong sendiri.
udah senyum sendiri, terus nanti nangis udah senyum nangis gitu kan. Ada yang ngoceh sendiri, mungkin ngoceh nama kamu. Kalau ngigau masih bisa dimaafin lah ya, intervensi dari orang bermimpi. Tapi ini kalau namanya delusi singkat dilakukan pada saat bukan tertidur, pada saat sadar sesekali dia nggak sadar. Aku tadi harapannya yang keluar terakhir tuh ini gitu, bukan yang pertama. Gila, langsung ngebom gitu. Coba lagi ya. Di sini ada self restraint fatigue, ya, lelah batin. Ya. Ingin banget sekarang tuh dia menghubungi. Ingin banget dia jujur tentang perasaan dia. Apa yang selama ini disembunyikan, apa yang selama ini dihindari, apa yang selama ini ditahan-tahan, apa yang selama ini ingin dia ungkapkan. Saat ini, mana tadi? Kartu waktu. Terburu-buru, tergesa-gesa. In a rush, ingin sekali hadir menyampaikan itu kepada kamu. Tuh. Energi gerasa gerusuknya gitu. Jiwa meronta-ronta, kekeosan, energi dia tuh berasa banget itu. Tuh. Lagi ya. Di sini ada denial internal. Nih, 2 suara di kepala gitu. Sebelah sini baik-baik aja. Di sebelah sini aku nggak baik-baik aja, aku kepikiran dia gitu. Akhirnya apa? Yang pertama kalah pelan-pelan. Dan dia sadar bahwa yes, I'm not okay. Aku memang enggak baik-baik saja. Kemudian emotional dysregulation. Perasaan liar, tidak tunduk pada logika, gagal atur emosi karena ada rasa intens. Nah, rasa intens kerinduan, rasa ingin menghubungi, rasa ingin menyelesaikan konflik gitu. Perasaan liar itulah yang akhirnya melunturkan logika dia. Mungkin menurut dia udah nggak logis lagi gue ngubungin dia. Mungkin nggak logis, nggak berdasarkan logika banget gue mencintai dia, menyukai dia, akan confess sama dia. Dia udah nggak peduli gitu. Karena semua logika dia udah luntur oleh kondisi mental dia saat ini. Tuh. Kemudian apa lagi? Ada emotional suppression plus fear of consequence. Tidak perlu lagi menahan diri. Udah. Jadi emosi dia itu tertekan, tapi di lain sisi dia takut atas konsekuensinya. Ini juga ada energi yang seperti itu tuh. Padahal dia udah sadar, udahlah gue tuh udah hampir gila. Gue harus segera mengangkat bendera putih. Tapi gue takut nih atas konsekuensinya. Ada konsekuensi yang dia hindari atau dia takuti gitu. Dan konsekuensinya ada yang beberapa yang ketarik energi ini tidak main-main konsekuensinya. Kan ada konsekuensi yang dampaknya mungkin bisa langsung ke dia, ke orang lain, atau ke orang sekitarnya. Hanya kalian yang tahu kasusnya ini seperti apa. Oke, lanjut. Ada lagi di sini anxious attachment activation. Nah, di sini dia takut kehilangan, dia overthinking, dia hiperwaspada terhadap sinyal kecil. Mungkin dia bisa nge-stalking kamu, bisa kalian berteman tapi masih diem-dieman. Tapi kalau dia tidak bisa mengakses, walaupun sekalian dengan fake account, dia akan melibatkan ordal ya, orang dalam. Dia akan merekrut orang dalam itu, atau dia merekrut FBI menjadi orang dalam menjadi FBI, CIA ya. Intinya mereka adalah badan intelijen yang terselubung, yang dibangun dan dipimpin oleh dia. Bener. Dia merekrut orang-orang itu untuk mendapatkan informasi tentang kamu. Otak dia berpikir, semakin gue kesulitan mengakses dia, semakin banyak otak gue caranya untuk gimana bisa tahu informasi itu gitu loh ya. Jadi nanti itu kan biasanya informasi itu bisa secara tertulis, analisa dari temennya, atau bisa secara langsung konkret. Ini bukti screenshotnya, ini storynya, kalau bisa di download ya gitu. Nah, boleh overthinking tuh ya. Kalau lu targetnya dalam kondisi happy, waduh dia udah lagi deket sama siapa nih, aduh dia cepet banget move on ya anjir. Atau dia kok, waduh dia kayaknya galau nih. Wah bisa jadi nih galau sama gue nih. Wah posting lagu ini kan lagu kita berdua nih. Waduh dapat sinyal gitu loh. Tapi dia tetap gelisah gitu. Kenapa? Semua masih abu-abu. Makanya mau nggak mau dia harus ketemu, harus ngubungin. Nggak bisa pakai apa namanya ya, kata orang tuh istilahnya tuh. Apa sih istilahnya? Adjustment disorder with mixed anxiety and depression mode. Wah panjang banget istilahnya bro. Hubungan yang menggantung, nggak ada closure. Akhirnya mau berdaya sulit tidur.
Ya, ini adalah gini ya. Itu kata saya tadi ya. Dia closing nih ya. Udah akhir tahun ya. Harus closing. Lanjut apa enggak? Berhenti banget. Move on banget. Totalitas. Melepas sulit, menahan sakit itu. Suatu masalah yang sudah selesai baru buat orang tenang. Ada titik terangnya baru orang buat tenang. Obsessive love disorder. Wah, ada istilahnya juga rupanya ya. Atau old gitu ya. Obsessive love disorder. Kecemasan ekstrim bila menjauh, kontrol diri melemah, kecemasan berlebihan. Nih, ada yang saat ini berjauh-jauhan dengan kamu, malah melahirkan kecemasan ekstrim. Praduga lewat, dugaan lewat, paranoid lewat, overthinking lewat semua dalam otak dan batin nih. Akhirnya apa? Kontrol dirinya melemah. Kontrol diri melemah artinya yang seharusnya dia bisa bersikap normal jadi tidak normal. Yang seharusnya bersikap biasa aja tidak biasa aja. Lebih impulsif, lebih sering naik darah, lebih emosional, lebih baperan, lebih tersentuh. Wah, pokoknya emosionalnya tuh setipis tisu lah. Rentan. Kalau kata lagu Junior Arif tuh, air tipis yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati gitu. Bagai lapis dingin air yang beku, kayak es yang tipis itu gitu. Itu kondisi dia sekarang. Kecemasannya berlebihan. Karena apa? Obsessive love disorder. Gangguan obsesi akan cinta. Ayo tanggung jawab kalian. Apa kabar mantanmu? Itu kena obsessive love disorder tuh dari mana? Didiagnosa sama psikiater, udah keluar hasil diagnosanya. Terus dapat dari mana bocoran diagnosa itu? Kan bersifat pribadi dan rahasia. Iya, dari mitos tarot gitu. Mitos tarot. Terus ada sini erotomania. Apa itu? Keyakinan keliru bahwa orang mencintai bertahan walau adanya penolakan. Nah, ini bahasanya halu, GR parah. Ada juga energi tarik ini, Kak Mitos ada, rupanya ada, entah kaliannya, entah dianya. Dia tuh masih berpikir tidak mungkin. Tidak mungkin semesta dengan begitu kejamnya memutus koneksi ini. Tidak mungkin takdirku hanya sampai di sini. Tidak. Namaku dan nama dia sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz jauh sebelum kami lahir. Sudah ada kok yang membisikkan aku, malaikat penjagaku, bahwa kami ini akan ditakdirkan bersama. Sudah tahu anak saya nanti sama dia berapa. Sudah tahu honeymoonnya kemana. Sudah tahu nanti bagaimana rumah tangga kami. Ini halunya datang ke akhir. Kenapa? Karena kena mental. Jadinya perasaan dia gegap gempita, perasaan dia halu sendiri. Tuh kan penyakit semua kan? Pusing nggak gitu? Pusing, tapi ini kenyataannya tuh seperti itu. Covert monitoring behavior. Nih ada yang stalking diam-diam, ada cek story, mengamati jam online. Nih masih yang bertemanan save-savean atau nggak nge-save lagi tapi nggak di-block, dilihat online nggak? Online. Ada nanti buka lagi, online, gue online kok dia online. Udah, gue close deh. Lihat sebentar deh. Dia juga nggak ada lagi, letak lagi. Lihat dong, lo kok online dia, lo kok kejar-kejaran jadinya gitu. Saling pantau nih. Ya, padahal bisa jadi dia entah ngechat siapa. Tapi jangan remehkan intuisi. Kalau kalian merasa dia lagi mantau kalian, hanya dengan sekedar melihat kalian online tuh aja dia udah bentuk kepedulian secara diam-diam, perhatian diam-diam, ya udah berarti emang iya. Kalian harus percaya intuisi, benar. Nah, jadi ada yang cek story gitu ya. Hanya mantau doang tapi nggak nge-reply, nggak ngomen, nggak. Covert monitoring behavior. Dia sedang berperilaku memonitoring, memantau kalian. Ya, kalian aja nggak tahu kalau misalnya rumahnya berdekatan dalam satu kota, dia sering loh naik motor, naik mobil, lewatin rumah kalian, hanya sekedar ngeliat atap rumah kalian, dia udah seneng, ya kan? Itu lewat kampus kalian, lewat kantor kalian, lewat tempat makan biasa kalian nongkrong, tempat lokasi-lokasi kalian bisa berpergi, rekreasi, nongkrong gabut, ya itu beneran. Dia tuh jadi memonitoring, memantau. Mungkin dia udah coba cek aja, suruh keluarga dekatnya cek dia ada pesan di mana tuh, di eBay atau di Shopee atau di TikTok Shop gitu ya. Ada nggak dia pesan teleskop jarak jauh?
Mungkin dia pakai teleskop mantau kalian nih. Waduh, bener-bener kalian target nih. Udah kayak diincar paparazzi kalian. Ya adalah, anggap aja fans lah ya. Nah, kemudian somatic organ response, reaksi sistem saraf otonom dalam dada berat. Sebut nama kamu. Nah, dadanya berat, tiba-tiba sesak. Gitu, keinget nama kalian. Gitu. Terus dia sebut nama, lirih menyebut namamu. Misalnya ya, Dewi, Dina, Deni, Farhan, Sinta, Mary, Aulia, Jihan, Prakoso, Daniel, Yanto, Linda, Arif. Misalnya gue sebutin nama teman gue ada yang masuk. Atau misalnya siapalah gitu ya, Ririn. Itu. Jadi dia sebut nama itu. Terus malaikat penjaga dia sebelah gini. Malaikat penjaga dia nih, guardian angel dia, ngeliat lu begitu langsung, dia begitu atau lu yang gitu langsung, aduh capek deh. Ada bos. Guardian angel lu itu, dia calling tuh. Sesama guardian angel tuh langsung calling tuh. Dia bilang gini, Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Terus dibalas sama guardian angel kamu tuh. Langsung bilang gini. Dia bilang gini, ayah, kasih bye-bye. Kisah lalu, so kasih hai-hai lah, orang baru. Kubur sudah lah masa lalu tuh, ya. Stop, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Gitu. Tadi dulu itu bukan lagu yang viral. Lanjut nanti part 2, kebanyakan nih. Micro dissociation, melamun singkat karena otak melompat ke memori emosional gitu. Ya, dia sering melamun singkat gitu. Dia nggak sadar gitu. Namun tentang kamu. Ntar kalau misalnya ada yang lewat motor kayak kamu, itu dia. Bukan. Mobil yang mirip, merek, brand sama warna langsung, itu dia. Bukan. Ada lewat kambing tetangga lepas, itu dia. Oh bukan, kambing. Jauh mainan lu, jauh pikiran lu, jauh banget ke kambing. Pokoknya itu ada yang lewat, dia pergi nyetir. Semua mirip dia, semua mirip yang dia pikirin, mirip kamu. Sampai dia ngeliat, kok mukanya mantan gue semua gitu, kok mukanya dia semua gitu. Halusinasi udah parah. Bayangin, semua gender dipukul rata jadi elu. Saking dia kepikiran sama lu, pokoknya tuh driver ojol jadi elu. Udah halusinasi. Di simpang lampu merah aja ngeliat billboard tuh, biasanya kan iklan handphone atau iklan apa tuh, dia ngeliat, pantes dia udah ngelupain gue, dia udah jadi bintang iklan. Waduh, muka lu tuh langsung terpampang di billboard, langsung jadi bintang iklan. Padahal enggak, muka tuh bukan muka lu, dia tuh halusinasi. Pokoknya dia udah udah halusinasi tingkat parah aja pokoknya. Udah otak, apa yang dia pandang elu, apa yang dia rasakan elu, apa yang dia sentuhkan elu gitu loh. Beneran dia udah halusinasi. Percaya ada energinya seperti ini. Gak percaya kan? Baru lihat sorot motor dalam kegelapan ya, misalkan deketan gitu ya, itu dia deh. Bukan, mirip. Tapi kadang-kadang iya beneran. Itu artinya apa? Kalian masih terkoneksi. Kalian mampu merasakan energi. Padahal motor mah banyak merek sama, mobil banyak merek sama, tapi karena kalian bisa mengetahui keberadaannya, itu artinya koneksi batin kalian masih begini. Ya, sepertinya segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan kita akan lanjut ke part kedua, bagaimana kondisi batin, mental, dan emosional dia yang semakin parah saja di penghujung tahun. Kalian gak usah remehin deh masalah cinta. Ada yang gila karena cinta gitu. Ya doain aja semoga dia sehat-sehat selalu, sehingga kalian bisa segera rekonsiliasi, semoga ada titik temunya gitu ya. Kalaupun kalian tidak berjodoh, tidak menyatu lagi, artinya kan itu karma yang diberikan semesta untuk dia. Beban yang pernah kalian rasakan, beban mental, sakit mental pun mungkin pernah kalian rasakan karena dia yang toksik, sekarang gantian dia yang memikul beban itu. Mungkin nanti di pembacaan agak hal-hal ekstrim lainnya yang dia lakukan, kita lihat di part 2, oke?
Mythos metaphysical perfume is a synergy of olfactory symbolism and the philosophy of the universe's mysteries. Crafted by a perfume designer and supported by selected clairvoyants and spiritual healers, it becomes a fragrance of countless wonders. Mythos explores the secrets of the cosmos and the legendary history of the world.